Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayan Miftahul Iman, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama, BES 2, mata pelajaran Bahasa Indonesia LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPL aksi kedua, yaitu menulis teks eksposisi dengan model pembelajaran Project Based Learning dan pendekatan AIR atau Audition Intellectually Repetition. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Pada hari ini kita bisa kembali dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di hari Jumat ya. Allah kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran ini silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Katakan Tarsid dipimpin. Ya, sebelum belajar mari kita berdoa. Baca doa mulai. Baik, sebelum lanjut ke tahap berikutnya, terlebih dahulu Bapak cek kehadiran dulu ya. Jadi yang disebutkan namanya silahkan tunjukkan tangan. Abdul Rasid Hadir. Akmal Meja, Hadir. Ajar Naila Putri, Siti Atoma hari ini ya. Tujuan kalian datang ke sini ke madrasah ini yaitu untuk apa? Untuk belajar. Belajar dan tentu harus diniatkan dengan kesungguhan hati. Niat kesungguhan hati menuntut ilmu, datang ke sekolah, kemudian ikuti semua kegiatan di sekolah dari awal sampai akhir. Bagaimana pesan Nabi bahwa kita sebagai umat Muslim diwajibkan untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu itu dari apa? Dari buaya itu sampai kiamat. Anak-anakku, pada pertemuan lalu kita sudah ada yang masih ingat tidak? Kita bahas tentang apa? Coba salah satu sebutkan aja. Materi apa? Izin menjawab, Pak. Jadi materi kemarin itu membahas tentang teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang memuat informasi yang berupa fakta dari hasil pengamatan. Hari ini insya Allah saya nanti akan menyampaikan materi hari ini, materi baru ya. Kalian nanti hari ini akan diajak untuk menyusun teks eksposisi. Eksposisi itu apa sih? Ada yang perlu tidak? Jawab, Pak. Eksposisi itu yang bersifat objek dan mengandung informasi berupa fakta. Nah, betul. Di salah satu cirinya eksposisi itu adalah sebuah paparan yang bersifat pengetahuan yang coba Naila lebih dijelaskan lagi seperti apa posisi ini. Nanti kalian saksikan video terlebih dahulu. Nah, sebelum menyaksikan video, Bapak ingin tanya dulu nih. Sudah siap semuanya ya? Udah. Apakah video yang nanti Bapak tayangkan itu mempunyai informasi yang bersifat pengetahuan
Artinya ada sebuah informasi yang disampaikan dari video itu ya yang bersifat pengetahuan dari kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu. Yang kedua, bagaimana urutan penyampaiannya? Apakah dari hal yang umum dulu ke hal yang khusus, ya? Jadi penyampaian informasinya dari hal umum dulu ke hal yang khusus. Dan yang ketiga, ya, apakah nanti penjelasan tersebut termasuk eksposisi? Ya, coba nanti ya simak ya baik-baik. Halo adik-adik semua, perkenalkan saya Kak Amalia dari Universitas Gajah Mada. Kali ini kita akan belajar mengenai metode pelestarian lingkungan, terutama lingkungan sungai. Nah, adik-adik sudah tahu belum Silakan disimak baik-baik ya. Bagaimana caranya dan apa dampaknya untuk lingkungan kita? Simak penjelasan berikut ini dan jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Pelestarian lingkungan adalah cara melindungi lingkungan dari kerusakan, menjaga lingkungan agar bersih dan sehat, dan keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Kenapa sih kita perlu menjaga pelestarian lingkungan? Kita perlu menjaga lingkungan alam karena lingkungan yang lestari penting untuk kesehatan dan kehidupan yang baik bagi kita. Dan dengan apa tadi topiknya? Menjaga pelestarian lingkungan. Menjaga pelestarian. Kembali lagi ke pertanyaan tadi, apakah di video tersebut mengandung informasi yang bersifat pengetahuan? Ya. Coba, siapa yang mau menjelaskan? Nah, ya. Izin menjawab hal-hal yang bersifat pengetahuan di video tersebut, yaitu tentang jenis-jenis sampah. Di antaranya ada sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai, sampah non-organik, sampah yang tidak mudah terurai, dan sampah B3, yaitu sampah barang berbahaya dan beracun. Oke, baik ya. Jadi ada beberapa jenis sampah tadi yang dijelaskan di dalam video tersebut untuk kajian tadi. Oke, baik. Nah, apakah di dalam penyampaiannya itu sudah terurut dengan baik informasinya dari hal yang umum dulu, bicara tentang sampah dulu, lalu jenis-jenis apa seperti itu? Ya. Coba, siapa yang menjelaskan? Wawasan kita menjadi lebih luas gitu Pak, jadi tahu tentang jenis-jenis sampah, terus kayak kita juga untuk terdorong untuk menjaga kelestarian lingkungan. Artinya, kenapa itu dikatakan sebagai eksposisi itu berisi paparan yang menyampaikan informasi yang bersifat pengetahuan. Ya, inti poinnya salah satunya tema eksposisi itu tadi ya, menjaga kelestarian lingkungan. Nah, eksposisi ini berupa paparan ya, yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu menurut ini menurut KBBI dan uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan karangan. Jadi di dalam eksposisi itu karangannya selain menyampaikan sebuah paparan yang pengetahuan, ada sebuah isi atau konten dari sebuah eksposisi itu yang berisi menyampaikan tujuan ataupun maksud si penulis terhadap teks. Menyusun teks eksposisi. Pertama-tama menentukan topik. Baik ya, sekarang kelompoknya sudah duduknya sudah berdasarkan kelompok masing-masing. Selanjutnya Bapak nanti minta di pertemuan pertama ini kalian membuat sebuah tugas. Silakan nanti bersama teman kelompokmu. Pertama-tama kalian tentukan topik yang akan dikembangkan menjadi teks eksposisi.
Kemudian setelah itu dari topik tersebut tulis atau catat beberapa informasi yang sekiranya itu bisa menjadi atau untuk mengembangkan teks eksposisi. Ya. Setelah itu nanti catat informasi itu berdasarkan pemisahan struktur. Paham? Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Jadi pertemuan hari ini kita itu cukup sampai dengan menentukan pengembangan gagasan dari masing-masing struktur. Kalian coba sekarang siapkan beberapa alat yang Bapak perintahkan pada sebelumnya, ya, agar nanti dibagi ya penugasannya. Ada 1 orang, 2 orang yang menyusun teks tersebut, kemudian 2 orang lagi atau 1 orang mendesain ya, untuk penyajian teksnya. Silakan.
kita lihat kelompok yang kelompok 3 ya. Nah, sampai mana pekerjaannya? Desain. Ya, ini bagus ya, kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan perkenalkan nama saya Malaysia dan ini anggota kelompok saya. Saya Sintia Ladia, dan penyanyi nomor saya sudah Bapak. Jadi kita mulai saja. Jadi bullying itu sebenarnya berawal dari paling dekat dari keluarga. Dalam sebuah keluarga, jika seorang anak dididik dengan penuh kasih sayang dan tanpa kekerasan, maka anak tersebut cenderung tidak melakukan tindakan bullying terhadap orang lain. Namun apabila seorang anak dididik dengan kekerasan dan kerap dibanding-bandingkan dengan orang lain, maka anak tersebut memiliki potensi besar untuk melakukan tindakan bullying terhadap teman-teman di sekitarnya. Selanjutnya, tindakan bullying juga berawal dari pergaulan media. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi seorang anak melakukan tindakan bullying. Salah satunya adalah karena diakui balas dendam atau pernah menjadi korban bullying sebelumnya. Salah satunya adalah karena ada pula yang melakukan tindakan bullying karena ingin mencari perhatian, ingin terkenal dan lain sebagainya. Ternyata dalam diri seorang anak seperti gangguan psikologis, gangguan yang dialami para korban bullying yang paling ringan adalah gangguan cemas dan tidak aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan manfaat sarapan pagi. Sebelum ke pembahasan kita memperkenalkan diri, nama saya Abdul Rashid. Jadi manfaat sarapan pagi dapat memberikan energi dan mengendalikan berat badan dan juga meningkatkan kinerja serta konsentrasi. Dan sarapan pagi juga sangat penting untuk kita memulai aktivitas, memulai hari-hari kita, karena jika misalnya kita tidak sarapan pagi, itu akan membuat tubuh kita jadi lemas dan memicu terserangnya berbagai penyakit. Jadi cintai tubuhmu dengan sarapan pagi. Kita cukupkan presentasi ini dengan Luar biasa, kreatif semua, idenya bagus-bagus dalam teks eksposisi yang didesain oleh baik anak-anak pada intinya
Kemudian mungkin salah satu orang ada yang mau menjelaskan secara detail kita belajar apa saja ini. Nah, dia mungkin Hari ini kita ditugaskan untuk membuat teks eksposisi per kelompok dan menyajikannya dalam bentuk poster sekreatif mungkin. ya. Baik. Jadi intinya pada hari ini pelajaran hari ini itu adalah menyusun teks eksposisi secara utuh dan hasil susunan itu disajikan kreatif mungkin ya, sehingga masing-masing sudah punya ide bahwa teks eksposisi yang kalian sajikan itu dalam bentuk poster dirasa memudahkan kalian dalam menyerap informasi. Akhir dari saya mungkin tolong nanti kalian silakan baca kembali berbagai referensi dengan posisi tersebut sebagai untuk penguatan pembelajaran dan penguatan pengetahuan. Untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah.